Baik, kita mulai ya. Pertemuan yang keempat, mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk ke materi pertemuan keempat. Nanti ada saya sampaikan tugas. Silahkan nanti dicatat, direkam apa? Ya. Oh iya, akan disampaikan dulu. Silakan. Kami dari BEM ingin meminta sumbangan sukarela untuk berpulangnya ibunda dari mantan Presma Bang Iwan. Sumbangan sukarela aja. Sukarela aja ya. Gak apa-apa. Sudah, ada lagi? Sudah. Nanti saya ngantar ke sana. Di BEM ya. Ya. Mau ngomong apa saya tadi tuh lupa. Oh ya, nanti ada tugas terakhir ya. Itu tidak saya rekam. Tidak akan tampil di video nanti. Jadi silahkan aja nanti dicatat, terserah lagi gimana caranya. Yang penting dikerjakan nanti tugasnya. Tapi saya yakin kalau hanya mengandalkan ingatan saja, lupa nanti. Karena soalnya sendiri pun belum ada. Jadi kalau nanti sampai tulisannya tugas, nah baru saya mikir apa tugasnya. Gitu ya. Ya. Iya. Lambat-lambat saja. Yang kita bahas tentang koordinasi, wewenang, delegasi, kekuasaan, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dan manajemen ya. Ini pertanyaannya, masih ingat yang kemarin? Nggak usah dibuka. Apa? Bentuk komunikasi dalam organisasi ada berapa? Saya nggak nanya itu, saya nanya ada berapa? Ada berapa? Ada 3 gitu jawabannya. Ada yang nyebut 6 tadi apa ya? Hah? Unsur-unsur dalam organisasi atau manajemen ya? 3 itu adalah ini yang kemarin ya, karena kaitannya dengan koordinasi dan sebagainya seperti ini, delegasi, wewenang, ya dasarnya ini dulu gitu ya. Ada yang namanya struktur organisasi. Nanti ada perintah dari atas ke bawah dan sebagainya, pertanggungjawaban dari bawah ke atas dan sebagainya ya. Nah itu memang tidak kita bahas secara detail, tapi gambarnya ada di sini yang kita bahas hari ini. Ya, komunikasinya ada 3, ada vertikal, horizontal, sama diagonal, dan itu sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Intinya adalah di sini ada jenjang yang berbeda atau hierarki. Hierarki itu tulisan bahasa Indonesianya seperti itu, hierarki ya, bukan hierarki ya, seperti itu. Nah ada di bagian top, ada middle, ada yang lower, bahkan ada yang membagi sampai berapa kemarin di pertemuan kedua, ada yang sampai 6 membaginya ya, ada yang secara umum itu bagi 3, ada top, middle, sama lower yang bagian bawah. Nah semuanya itu nanti ada tugas yang berbeda-beda, dari atas nanti nurunkan tugas ke bawah ya. Itu yang akan kita bahas. Apa itu koordinasi? Ya, koordinasi ini menurut Melayu Hasibuan, yang pertama, kegiatan mengarahkan
mengintegrasikan unsur-unsur manajemen yang 6M. Dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang 6M kemarin masih ingat apa aja? Beda ya, ada yang di organisasi, ada yang di manajemen. Yang di manajemen 6M. Apa baca aja baca. Yang mana 6M? Jangan men lagi. Apa baca? M-nya 6, M semua depannya. 6M, bukan 6 unsur. Nah, itulah. Men, orangnya yang ada dalam manajemen ya. Kemudian material, apa material? Bahan. Kemudian ada metode, ada mesin, alatnya. Terus ada market, satu lagi money. Itu yang paling utama ya, dananya dalam manajemen. Ingat ya, 6M ya. Kemudian ada lagi definisi yang lain, itu menyatukan. Koordinasi itu termasuk menyatukan, mengintegrasi, keluar lagi 2 ya. Kemudian mengarahkan, keluar lagi. Pekerjaan-pekerjaan bawahan untuk mencapai tujuan. Yang namanya di organisasi dan di manajemen harus ada tujuannya yang dicapai. Kemudian yang berikutnya adalah usaha kerjasama antara bisa badan, bisa instansi, unit. Misalnya kayak gambar tadi ya, itu ada unit-unit, itu saling berkoordinasi, saling bekerja sama dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Jadi nggak semuanya juga ada di unit tertentu itu aja yang dikerjakan, nanti seperti itu ya. Nah kemudian mereka berkoordinasi dengan pekerjaan yang lain di unit yang lain. Supaya apa? Supaya tujuan umum dari sebuah organisasi itu bisa tercapai ya. Sedemikian rupa bekerja samanya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, nanti saling melengkapi ya. Kalau lebih jauh lagi nanti masuk ke bagian perilaku dalam berorganisasi, mungkin 2 minggu yang akan datang untuk pertemuannya ya. Jadi saling membantu dan sebagainya, itu yang namanya koordinasi. Nah, kenapa koordinasi itu penting dalam sebuah organisasi, dalam sebuah manajemen ya? Mencegah kekacauan, kecekcokan ya, kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Dalam sebuah organisasi harus dibagi pekerjaannya. Misalnya seperti di sini, prodi memang kerjaannya prodi, tapi untuk bagian lain, bagian umum misalnya. Umum itu ada 2 kita di sini. Ada memang betul bagian umum, ada bagian akademik. Kalau semuanya dihandle satu orang saja atau satu unit saja, dihandle semuanya, itu nanti akan terjadi kekacauan, susah ngurusnya. Maka perlu dipecah, nanti dibagi. Istilahnya ditugaskan kepada unit yang lain atau bagaimana, nanti ya ada penjelasannya. Juga untuk mencegah terjadinya kekembaran. Kata-kata di sini ya, saya masukkan apa adanya tuh dari yang saya kutip. Mencegah kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Jangan sampai terjadi nanti ada yang tidak dapat kerjaan karena nggak ada buat yang itu misalnya. Tidak perlu pemasaran tapi orangnya ada, ngapain? Nah, ini kekosongan pekerjaan. Kemudian kekembaran itu maksudnya apa? Satu pekerjaan ini dihandle oleh 2 unit yang berbeda misalnya, itu jangan sampai terjadi ya. Maka perlu nanti berkoordinasi. Kemudian agar orang-orang dan pekerjaannya dapat diselaraskan. Selaras itu apa? Seiring seirama. Serta diarahkan untuk pencapaian tujuan. Selalu ke situ arahnya. Supaya sama, ini arahnya ke sana. Tujuan utamanya adalah ini. Jangan sampai ada yang nyimpang. Banyak itu sebabnya ya. Di orang-orang dalam organisasi itu yang bikin sesuatu yang menyimpang, kenapa? Dia punya tujuan pribadi. Ikut di dalam tujuan organisasi. Nah harusnya kalaupun memang ada tujuan pribadi, yang utama itu dulu. Yang tujuan organisasi ini tercapai bagus kalau misalnya bisa jalan dua-duanya.
gitu ya. Lalu agar sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan. Kenapa seperti itu? Kalau tidak dibagi-bagi, susah nih, alatnya banyak misalnya ya, atau bahkan sedikit. Nah, kalau tidak dibagi, tidak dikoordinasikan, ini kacau nanti. Pekerjaan akan lambat selesai. Tapi kalau misalnya sudah kita bagi dengan berkoordinasi, bagian mana nih yang perlu alat yang ini, kasihkan ke sana, yang lebih perlu, kayak gitu. Dibagi ya. Supaya apa? Sarana dan prasarananya bisa digunakan secara maksimal. Apa itu sarana? Apa itu prasarana? Kalau pra itu sebelum Pak, jadi sebelum sarana. Ya apa? Kalau gedung ini sarana atau prasarana? Masa iya sih? Cari nanti ya, apa bedanya sarana dan prasarana. Kemudian kenapa perlu berkoordinasi agar semua tugas, kegiatan, pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Integrasi kemarin apa? Kata-katanya sama dengan integritas ya. Integrasi, integritas. Integrasi apa? Ada di situ sebenarnya. Tadi di slide yang sebelumnya. Kalau misalnya kata-katanya mengintegrasikan, diintegrasikan, apa? Bahasa sederhananya adalah diintegrasikan, disatukan. Misalnya ini ada beberapa unit yang berbeda, gabung jadi satu, itu namanya diintegrasikan. Nunggu tanda tanya ya. Nih cara berorganisasi ya, bentuknya dan caranya ya. Memberikan keterangan langsung secara bersahabat. Ini kalau dari atas ke bawah misalnya gitu ya. Ngomong aja langsung, kasih perintah begini dan seterusnya. Dengan cara yang bersahabat, itu yang lebih baik daripada menggunakan model otoriter. Pokoknya perintah ya terus. Nah ini nanti bisa tidak tercapai tujuannya. Tercapai juga sulit, lambat. Nah, nanti banyak masalah ya. Dan yang melaksanakan tenang. Kemudian yang kedua, mengusahakan pengetahuan tentang tujuan yang sama. Jadi dari atas ini ngasih tahu kepada bawahan, tujuan kita yang sebenarnya ini loh, yang kita ingin capai dengan organisasi ini. Nah itu gimana caranya mengusahakan supaya semua orang itu, anggota yang ada di dalam organisasi itu tahu, oh iya kita ini bergeraknya ke sini arahnya, gitu ya. Kalau di kampus misalnya, yang kita inginkan adalah akreditasinya A, misalnya gitu. Ini semuanya tahu. Nah kalau sudah tahu seperti itu, nanti akan mudah melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan yang A itu. Seperti itu ya. Kemudian mendorong anggota bertukar pikiran. Nah ini bukan otoriter. Kalau yang seperti ini apa kemarin? Selain otoriter itu apa? Otoritatif apa satunya? Partisipatif. Ya, kenapa? Karena diajak ngobrol, diajak bertukar pikiran, dimintai pendapatnya, diminta menyampaikan idenya apa, ngasih saran, silakan kasih saran kayak gitu ya. Itu cara berkoordinasi. Dan cara-cara yang seperti itu akan lebih mudah diterima oleh bawahan kalau kita jadi atasan. Ya. Begitu juga kalau kita jadi bawahan, kita lebih enak. Ya. Kita ini lebih enak sama atasan. Oh, berarti memperhatikan saya kayak gitu. Berarti walaupun misalnya usul kita itu tidak digunakan, tapi setidaknya pimpinan itu mendengar apa yang kita sampaikan. Kemudian mendorong anggota untuk berpartisipasi secara aktif. Didorong itu bukan di beken jujuk. Benar, dijujuk. Jujuk ya. Saya kalau Dayak ngaju kurang ya. Saya Dayak Pakumpai. Diarahkan, ayo kita supaya ikut sama-sama. Nah ini dia merasa dilibatkan, akhirnya organisasi itu hidup, jalan. Orang yang akan melaksanakan itu jadi enak. Kenapa? Merasa dihargai. Nah seperti itu ya.
Ini kita belajarnya dari kita sebagai bawahan tahu, nanti ketika kita jadi atasan juga tahu caranya memanusiakan manusia. Karena kemarin manusia adalah makhluk yang bersifat dinamis, sosial, sistematis. Apa itu? Sistematis apa? Apa? Dinamis, sosial. Kemudian membina human relation yang baik, membina hubungan kemanusiaan yang baik. Itu tadi memanusiakan manusia, jangan sampai bentak-bentak aja terus, kamu ini nggak bisa dan seterusnya. Nah, itu nanti akan menurunkan semangat dari anggota atau bawahan ya. Kita belajar jadi pemimpin, bukan pimpinan ya, jadi pemimpin. Sudah tadi kemarin bedanya pemimpin dan pimpinan? Apa itu pemimpin? Orang. Itu sudah ada di slide itu, slide keberapa ya? Lupa. Yang ngomong masalah manajer kemarin tuh. Kalau pimpinan orang. Ya. Ya. Kalau pemimpin macam apa? Oke. Ya. Jadi kalau pimpinan taunya suruh aja. Kalau bahasa kita tuh seperti itu ya. Tapi kalau pemimpin dia melaksanakan dulu. Mesti contoh nih seperti ini, lalu dibawa. Kira-kira yang seperti itu akan lebih mudah diikuti atau tidak? Yang pemimpin tadi. Dia nyuruh orang tuh dia sendiri laksanakan. Jangan buang sampah sembarangan. Misalnya nih ya, dia nggak buang sampah sembarangan. Orang akan respect. Orang akan mau ngikut. Kenapa? Karena terbukti benar. Gitu ya. Tapi kalau pimpinan biasanya nyuruh aja, tapi orangnya nyampah. Nah, kayak gitu ya. Itu dari konotasinya ya. Apakah semua pimpinan jelek? Enggak. Ya, cuman kita ketika mendengar kata-kata dua itu, ingat ya, kalau dua ini baru kita bisa berkesimpulan ada konotasi negatif sama positif. Tapi kalau hanya satu aja, pimpinan, nggak disebut pemimpin, nggak selalu negatif, gitu ya. Kemudian melakukan komunikasi secara informal. 1 menit lagi. Kalau di saya 1 menit lagi ya. Ya, melakukan komunikasi secara informal ini salah satu bentuk koordinasi. Jadi koordinasi tidak mesti harus secara formal. Formal itu maksudnya gimana? Rapat misalnya ya. Kita ingin membahas tentang ini, rapat. Harus rapatnya itu rapat yang memang di ruangan pakai susunan acara dan sebagainya. Bisa juga dengan cara yang tidak formal. Misalnya apa? Sambil ketemu dengan anak buah di kantin misalnya, sambil ngobrolin masalah pekerjaan, tapi santai caranya. Nah, bisa seperti itu, cara berkoordinasi. Nah, lupa saya nanti saya coret. Yang nulis nama kemarin ditulis lagi di kolom itu ya, sudah ditulis? Yang baru masuk, ditulisnya di kolom yang saya garisin di bawah. Nah, sampai ke situ deh. Nggak usah dipoto tanda tanyanya. Diingat aja ada berapa. Nah, siapa tahu saya tanya masuk dalam tugas. Ini jawabannya gampang, tinggal lihat videonya. Oh. Sudah semua ya? Daniel Elponda, Jonathan Desa Pratama, ya. Imlek Self Victor,
Ditulis di sini ya. Ditulis di bawah, di tanda tangan. Kemarin hadir ya. Yang kemarin berarti 2 di tanda tangan. Tolong dituliskan. Karena nanti itu di scan jadi laporan itu. Ada? Belum ya? Lanjut aja. Nah, sekarang wewenang. Wewenang menurut KBBI Daring, hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kewenangan. Ya. Kemudian arti berikutnya ada lagi kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Itu wewenang juga. Kita itu sudah paham sebetulnya, cuma ketika ngeluarin ini apa ya gitu. Ya. Kemudian wewenang juga fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Artinya apa? Suka-suka aja. Hak saya, kan begitu ya. Nah, itu juga bagian dari wewenang. Nah, sedangkan dalam istilah organisasi, wewenang itu adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang terlegitimasi. Formal dan terlegitimasi. Terlegitimasi maksudnya apa? Legal, sah, diakui, resmi, itu terlegitimasi ya. Kalau dalam organisasi kita itu biasanya ada izin. Kalau formal, mirip aja. Kekuasaan formal dan terlegitimasi umum ya. Jadi umum itu sudah sebuah organisasi, ada bosnya, ada apa dan sebagainya, dan dia punya hak yang itu ada aturannya formal. Lanjut ya. Nih jenis-jenis kewenangan ini menurut Max Weber. Max Weber ini sosialis juga ya. Ada katanya kewenangan tradisional. Kalau kewenangan tradisional itu diakui bahwa itu benar menurut tradisi. Contohnya di kita apa? Kalau OMB itu biasanya ada ini tidak bagus ya. Ada aturan dari panitia cuma 2 pasal ya kan. Pasal pertama apa? Panitia tidak pernah salah. Pasal kedua, jika panitia salah maka kembali ke pasal pertama. Itu ngarannya membunguli. Sebenarnya bukan 2 pasal, 1 pasal aja. Yang bawah aja dah langsung panitia tidak pernah salah, titik, sudah aja. Ya, ngapain pakai pasal-pasal segala. Nah, itu kita anggapnya benar, tapi benar itu bukan benar-beneran. Ya sudahlah, gitu aja. Kan? Tapi kalau di tradisi ada yang memang kita menganggap itu sebagai sesuatu yang benar. Itu kewenangan secara tradisional. Lalu ada birokratik. Kalau birokratik asal dia sesuai dengan aturan, nah sudah itu berarti benar. Sesuai dengan aturan-aturan yang memang dibuat. Misal apa? Misalnya ngasih kewenangan kepada Kaprodi untuk menunjuk dosen yang mengajar mata kuliah ini dosennya siapa gitu ya. Nah, memang dia dikasih tugas buat itu. Sudah. Itu kewenangan birokratik selama dia berpegang kepada itu, kepada aturan itu tadi. Kalau dia tidak, maka sudah keluar dia. Nah, kemudian ada lagi kewenangan karismatik. Orangnya tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan, tapi diikuti omongannya. Banyak yang kayak begini. Kalau kayak saya, kira-kira kalau dosen itu masuknya di mana? Kalau karismatik pasti enggak. Yang ada tuh di birokratik. Ya. Dosennya dikasih kewenangan ngajar, ngasih tugas, ngasih nilai dan sebagainya. Ya, selama sesuai dengan aturan itu, sudah kewenangan birokratik namanya. Gitu ya. Kalau karismatik mungkin di luar dari kampus, di luar dari perkuliahan. Misal gimana misalnya? Kalau terkait dengan dosen, ada nggak dosen karismatik di sini? Yang kalau kita ngelihat itu tiba-tiba kita ingat mati misalnya gitu, enggak kan itu. Bukan itu ya, bukan. Karismatik itu artinya apa? Tidak punya jabatan apa-apa beliaunya, gitu ya. Tapi kita tuh ngikut, kalau beliau ngarahkan begini kita ngikut, mau kita ngikut. Kenapa?
Karena di dalam dirinya itu ada sesuatu. Kalau bahasa kita sekarang apa? Ada aura. Nah, seperti itu ya. Yang ini kita menilai baik dan ini patut untuk diikuti. Nah, kayak gitu. Itu namanya karismatik ya. Dari kepribadiannya. Ini manfaat pelimpahan wewenang ya. Dengan dilimpahkannya wewenang, itu bawahan jadi bisa belajar sesuatu yang baru. Ya, bayangkan saja kalau misalnya tidak dilimpahkan, dikerjakan aja sendiri. Ya, atau misalnya yang dia oleh pimpinannya, oleh atasannya dikasih aturannya baku, ya, berarti dia nggak punya wewenang apa-apa tuh. Misalnya mau improv sedikit lah, misalnya ini kalau dengan cara seperti ini kan lebih mudah, kan lebih cepat misalnya. Contoh ya, ketika kalian ini misalnya mau pengennya itu kan lulus tepat waktu 1, kemudian dengan nilai yang terbaik. Maunya itu semuanya begitu, ya kan? Tapi untuk mencapai ke sana kan perlu kuliah dan sebagainya. Tapi ada bagian-bagian lain, hal-hal kecil yang mendukung. Contohnya apa? Contohnya adalah simulasi nilai. Kalian bikin simulasi nilai. Ini masuk ke sini ya. Yang mempelajari sesuatu yang baru, yang kita bisa dikasih wewenang, dengan itu kita bisa memanage, memimpin diri kita. Bikin sebuah aplikasi kecil pakai Excel aja bisa. Ya. Untuk menghitung IPK. Jadi mata kuliah itu dari semester 1 sampai semester 6 nanti dikumpulin semua, bikin daftarnya, SKS-nya berapa. Sekarang masuk semester 1, belum ada nilai sama sekali, berarti kosong. Nah, kita ini targetkan mau lulus itu nilainya berapa, apa, gitu ya. Kita bisa mensimulasikan di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan kita belajar sesuatu yang baru, kemudian dengan itu kita bisa lebih maju. Contoh ya, misalnya sudah semester 3 lah, ya, berarti sudah 2 semester yang dilewati, masukin nilainya semua, hitungannya itu berapa, ya, kira-kira ini nanti akan tercapai atau tidak yang kita harapkan. Tadi apa, lulus tepat waktu, kemudian yang kedua nilainya terbaik. Artinya yang bisa diusahakan itu yang sebaik-baiknya itu berapa? 4 IP-nya, gitu ya. Tapi diusahakan sebaik-baiknya, gimana caranya itu supaya bisa sampai ke situ, kan gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita perlu yang namanya alat bantu kecil buat mensimulasi. Kira-kira ini semester 1, masukin aja dulu. Kira-kira mata kuliah dasar manajemen bisnis ini, misalnya nih, harus jujur dengan diri sendiri. Rasanya kok saya nggak mampu. Misalnya, yaudah kasih nilai misalnya. Disimulasi ya. Tapi di mata kuliah yang lain ini saya mampu rasanya, dah kasih nilai misalnya B atau A gitu. Nanti kelihatan di situ hasil simulasi, nah kita bisa kejar. Nah, yang ini ternyata agak sulit, gimana caranya supaya bisa ditingkatkan kayak gitu ya. Ada pelimpahan yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan secara tidak langsung. Ketika dikasih wewenang, dia akan belajar bertanggung jawab, belajar melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Kemudian belajar juga menggunakan sarana dan prasarana tertentu untuk melaksanakan tugas. Jadi tidak mesti harus pakai alat yang ini, terus pakai itu aja. Nah, susah. Ada istilah peribahasa, kalau tidak ada rotan, ya nggak usah pakai rotan. Lanjut. Pergunakan apapun yang bisa dipakai, yang fungsinya nanti bisa sama dengan fungsinya rotan. Kalau misalnya buat ngikat, rotan buat ngikat misalnya, ya cari yang lain. Kalau memang rotan yang nggak ada, kayak gitu. Kalau terpaku hanya rotan saja selesai, tidak akan bisa tercapai tujuan. Nah, seperti itu ya. Kalau istilah Dr. Rizal Ramli, ahli ekonomi, pemimpin itu harus punya mindset, punya pola pikir out of the box. Berpikir di luar, out of the box, di luar kotak.
luar kotak. Dan jangan hanya lingkupnya sini aja gitu, jangan. Coba mikirnya tuh yang lebih jauh gitu. Ya, kemudian mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik pada berbagai hal. Kenapa keputusan yang didapat nanti bisa lebih baik? Karena ada masukan dari bawah. Tadi diceritakan, karena yang di bawah ini berhadapan langsung yang menjalankan, dia tahu kondisi realnya. Jadi dia bisa ngasih masukan ke atas, gitu ya. Sehingga buat nanti menentukan keputusan itu bisa lebih tepat. Selain nanti dengan cara-cara ilmiah yang kemarin kita sebutkan, ada analisis, ada hipotesis, ada apa, sampai pilihan alternatif dan rekomendasi. Lalu penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kalau langsung ya dari pimpinan, langsung aja ke pelaksana tanpa ada yang memikirkan di bawahnya atau di level penengahnya, itu lambat itu. Kenapa? Karena terjadi ada gap yang terlalu jauh. Yang pimpinan ini mikir langit, yang bawah ini kan mikirnya bumi. Nah, yang diantara ini yang belum ada, yang jadi penyeimbangnya. Nah, itu yang perlu didelegasikan. Maka muncullah yang namanya struktur organisasi. Nah, ada dalam organisasi itu pembagian kerja atau istilahnya departementasi atau departemenisasi, ya gitu ya. Mirip-mirip aja dengan wewenang, dengan delegasi, nanti mirip-mirip aja ya. Kenapa pembagian kerja itu diperlukan? Itu pertama adalah sebagai penentuan arah dan sasaran satuan. Satuan itu unit kecilnya. Unit kecilnya punya tujuan juga, tapi arahnya tujuan itu kepada tujuan organisasinya yang lebih besar. Prodi misalnya, prodi akreditasinya A. Tujuannya sebenarnya apa? Supaya institusinya, lembaganya juga kayak gitu. Kemudian diperlukan untuk apa? Analisis beban kerja satuan organisasi. Kalau tidak dibagi, tidak tahu ini kapasitasnya perlu ditambah orangnya atau tidak. Yang ini ternyata terjadi kekosongan pekerjaan. Kenapa? Kerjanya dikit, orangnya di situ banyak, jadi akhirnya ada yang nganggur. Mending tarik aja ke tempat yang lain. Itu maksudnya pembagian kerja. Boleh jadi nanti dalam satu unit orangnya tidak sama dengan unit yang lain. Kemudian untuk membuat job description. Apa job description? Job itu kerja. Kalau description, deskripsi berarti deskripsi kerja, keterangan kerja. Bukan hanya itu ya isinya. Ini tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, kayak gitulah. Kemudian kalau di kita tuh ada yang namanya SOP, ada namanya IK. IK bukan nama orang ya, instruksi kerja. Jadi kalau misalnya mau cetak KHS, KRS, ada petunjuknya dari awal, buka laptop, buka komputer, kayak gitu. Login dengan akun masing-masing. Kemudian klik menu ini, klik print misalnya, seperti itu. Setelah selesai apa? Klik logout. Bukan ditinggal seperti itu aja. Ya, itu namanya bagian dari job description. Jadi bukan keterangan kerja, bukan. Intinya isinya adalah tugas dan tanggung jawabnya apa, seperti itu. Bisa juga dimasukkan rewardnya apa, punishmentnya apa. Apa itu reward? Reward penghargaan, punishment hukuman, sanksi ya. Kalau gagal melaksanakan ada sanksinya apa, kayak gitu. Kemudian untuk menentukan kesesuaian kompetensi dan keahlian. Ya, pembagian kerja itu jangan sampai terjadi orangnya keahliannya apa, tugasnya lain. Gitu ya. Orang ahli IT nanti disuruh mengerjakan bagian keuangan. Jangan. Orang keuangan nanti disuruh pemasaran. Yang pemasaran suruh baiki kabel listrik segala macam, salah.
Nah, jadi kerjaannya dibagi. Ini bagian teknisi, ya orang-orang teknis, gitu ya. Bagian administrasi khusus orangnya. Nah, itu kenapa perlu dilakukan pembagian kerja. Nah, adapun yang kedua ya departementasi, dibikin kelompok-kelompok, ya, yang itu merupakan gabungan. Umumnya adalah untuk keahlian yang sama. Misalnya ada divisi namanya divisi IT, orang IT itu namanya. Ya, seperti di sini dicontohkan penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok berdasarkan fungsi. Misalnya marketing, ini fungsi marketing. Terus fungsi akunting. Terus lagi apa? Yang lain-lain banyak sekali ya. Nah, itu kalau dalam perusahaan. Kemudian teritorial itu wilayahnya. Ada orang yang ditugaskan oleh perusahaan, misalnya kami tugaskan untuk menghandle wilayah Kota Palangkaraya, Kapuas, Pulang Pisau. Nah, modelnya kayak gitu. Ini ada divisinya khusus. Contohnya adalah PLN. PLN itu Kalsel Tank. Terus lagi apa? Contohnya yang seperti ini, tapi bukan ini skalanya yang kita maksud di sini skala kecil ya, tapi saya contohkan yang besar. Misalnya di Kalimantan itu yang mengurusi perguruan tinggi semuanya, itu pusatnya ada di Banjarmasin. Namanya LL Dikti. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Dulu namanya sebutannya Kopertis. Ya, itu menghandle apa? Menghandle wilayah Kalimantan. Nanti wilayah Sumatera ada lagi dia. Nah, itu seperti itu. Itu kalau berdasarkan teritori. Kalau berdasarkan produknya ada juga itu kalau bikin produk ya, atau produksi. Misalnya ada departemennya khusus yang bikin baut saja. Ada yang khusus bikin per atau gas. Ada yang bikin ban kalau mobil ya. Nah, yang seperti itu. Nah, itu dikelompokkan jadi satu, namanya departementasi. Ada lagi yang berdasarkan pelanggan, kemudian campuran dari semuanya juga ada. Kalau organisasinya skalanya kecil, mungkin nggak perlu sampai segitunya. Orangnya cuma bertiga misalnya, dibikin divisinya 4. Ya siapa satunya? Kan merangkap, ya kan? Nah, sampai situ lagi. Nggak ada. Terus lagi kita selesai cepat. Pulang. Sudah. Pertukannya slide aja ya. Nggak pakai jam lagi ya. Pakai slide aja. Nah, tiba-tiba saya bikin 2 slide aja. Ada? Pernah ikut organisasi kan ya? OSIS. Apalagi selain itu UKS, Pramuka. Yang ada manajemennya, maksudnya ada ketuanya, ada ininya, ada organisasinya. Kalau pakai Braka kan nggak ada. Apa lagi kalau di sekolahan? UKS, KSR, PMR kalau di sekolahan ya. Ada Rohis. Ada apa sih namanya? Lanjut ya. Nah, ini delegasi dan kekuasaan. Delegasi itu adalah pemberian otorisasi atau kekuasaan formal. Ada kata-kata di situ ya, formal, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain. Ngasih wewenang kepada orang lain, itu delegasi. Tapi wewenang itu bukan hanya wewenangnya saja, tapi dengan tanggung jawabnya sekalian. Saya tugaskan Anda buat ini, ya sekalian itu berarti sama tanggung jawabnya, berhasil dengan tidaknya. Ya. Kemudian yang dimaksud delegasi juga adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu, mirip. Nah, tujuannya bukan untuk menguji bawahan, ya, tapi memberikan petunjuk
memberikan petunjuk kepada bawahan atas kekuatan dan kelemahan orang yang diberi delegasi, maksudnya kepada bawahan tadi. Dengan kita memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan, di situ kita bisa lihat. Dan biasanya kita ngasih sesuatu ke orang lain itu berupa hak dan kewajiban itu, kita sudah tahu orang ini memang layak menerima. Misalnya kita nyari bawahan ya, nyari jodoh, nyari bawahan, pasti kita akan memberikan suatu jabatan atau wewenang itu kepada yang kita percaya dulu ya. Kemudian kita lihat dia ini mampu. Nah seperti itu. Kadang-kadang yang dikasih tugas ini, yang dikasih delegasi kewenangan ini, dia nggak sadar dengan dirinya bahwa dia itu sebenarnya bisa. Sering itu terjadi yang seperti itu. Mahasiswa itu paling sering. Ketika ada kegiatan apa segala macam, diminta jadi MC nggak mau. Diminta jadi bagian ini nggak mau. Padahal mampu. Gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya bukan untuk menguji. Kalau menguji, memang ujian sifatnya ngetes, ya, dites. Kalau ini tidak, supaya dia sadar dengan kemampuannya. Ada 4 macam manusia ya. 4 macam manusia. Yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dia tahu. Itu adalah orang yang benar. Ikutilah dia. Orang ini tahu dan dia tahu bahwa dia tahu, paham? Itu adalah orang yang benar. Wajib diikuti. Kita ikut orang itu. Yang kedua, ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Ada orang yang dia itu tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Itu adalah orang bodoh, maka ajarilah dia. Paham ya? Bentar, saya ingat-ingat dulu apa lagi. Dua lagi. Ada orang, kemudian yang ketiga, ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Ada orang yang dia itu tidak tahu bahwa dia tahu. Yang kita sebut orang itu sebenarnya punya potensi, bisa sebetulnya, cuman itu nggak paham, nggak tahu dia, nggak mau nyoba kadang-kadang. Nah itu sebabnya ya. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu, dirinya itu loh tahu, sebenarnya bisa. Maka dia adalah orang tidur, bangunkanlah dia. Disuruh aktif, disuruh dikasih kesempatan, supaya apa? Supaya bahwa dia itu tahu sebenarnya itu bisa muncul. Paham? Pokoknya ini kata-katanya muter-muter. Nah yang berikutnya, ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini adalah orang sesat, maka jauhilah dia. Dirinya itu nggak tahu, kalau dia tidak tahu berarti asal aja nih. Itu adalah orang sesat, maka jauhilah dia. Ada 4 tadi ya, saya ulang. Ada orang yang tahu bahwa dia tahu, itu orang benar, diikuti. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu, itu orang tidur, bangunkanlah dia. Ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, itu orang bodoh, maka ajarilah dia. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, adalah orang sesat. Maka jauhilah dia. Gitu ya. Itu masuk ke sini. Jadi ketika kita ngasih tugas sesuatu ke orang itu, maksud kita itu positif saja, kita pengen supaya dia ini tahu. Ketika kita jadi pimpinan ya, supaya dia juga bisa. Kenapa? Dalam organisasi itu nanti harus ada yang namanya kaderisasi. Kita tidak akan selamanya di situ. Pasti nanti akan diganti. Orang pensiun itu kan ada yang pensiun, ada yang dipensiunkan. Ada yang pensiun kehendak sendiri, ada yang pensiunnya
karena sebab aturan. Ada ya, contohnya misalnya yang bekerja di instansi pemerintah, itu pensiun umurnya berapa? 50 berapa? 58, kalau sekarang dulu 56. Itu pensiunnya karena aturan. Umurnya sudah segitu, ya mau nggak mau saya tetap mau kerja, misalnya nggak bisa, pensiun. Ya, ada juga orang yang pensiun duluan, yang disebut dengan pensiun dini, bukan pernikahan dini. Pensiun dini apa? Dia memang mengajukan pensiun duluan sebelum masa pensiunnya. Nah, ada juga yang dipaksa pensiun. Dia ini belum sampai waktunya pensiun dan dia nggak ngajukan pensiun, dipaksa pensiun. Apa? Hah? Nah, itu ya. Itu biasanya karena melanggar aturan. Baik itu aturan manusia atau aturan Tuhan. Dipensiunkan sama Tuhan, selesai. Dengan mengadakan delegasi ya, melimpahkan kewenangan, maka pemimpin itu secara tidak langsung pemimpin itu mengakui bahwa ia membutuhkan bantuan orang lain. Itu kuncinya. Tapi jangan langsung untuk, wah bos ngasih aku berarti bapak nggak bisa ya, misalnya itu jangan. Terus diambil lagi, terus dipecat. Jangan ya, dalam mengemban tanggung jawabnya. Secara tidak langsung sebetulnya mengakui saya nggak bisa handle semuanya, gitu. Maka saya bagi, saya tugaskan. Kemudian mengajak orang lain ikut serta dalam pekerjaan. Ini bagian dari delegasi tadi. Dan memang tugasnya pemimpin itu ngasih kekuasaan, ngasih tugas kepada bawahannya. Kalau mau dikerjakan sendiri, namanya bukan pemimpin. Pemimpinnya harus bisa ngajak yang lain. Jadi kalau dia itu bisa, kalau pengennya harapannya adalah yang lain juga bisa di bawah saya. Itu pemimpin. Kalau pimpinan, saya aja yang bisa, yang lain saya nggak peduli. Masih ingat yang 4 tadi? Kenapa perlu didelegasikan kewenangan itu? Ya, supaya pencapaian tujuan bisa lebih cepat daripada dikerjain sendiri. Kemudian organisasinya dapat berfungsi berjalan lebih efisien. Masih ingat efisien itu apa? Apa efisien kemarin? Kawannya satu apa? Efektif. Efektif itu apa? Efisien itu apa? Ada kemarin di pertemuan yang kedua. Paham sebetulnya itu ya, cuman ngeluarinnya susah. Tapi kalau merayu orang, wah lancarnya gombal segala. Ada dicatat? Tepat waktu efisien. Tarian nanti ya, efektif dan efisien. Ya, kemudian atasan dapat memusatkan tenaga dan perhatian pada tugas yang lebih prioritas, yang lebih utama. Skala prioritasnya
dia ngurus yang itu aja. Kalau urusan yang kecil-kecil itu tuh nggak usah sampai pimpinan yang ngurusin. Yang ngurusin tukang sapu pimpinan juga nggak usah. Ya, ngurusin bagian keamanan nggak usah. Levelnya adalah level top manager. Jadi yang diurusi yang besar-besarnya. Ya, kalau yang di bawah-bawahnya itu limpahkan saja kepada yang di bawahnya. Gitu ya. Kamu urusin aja lah ya. Itu urusan kamu yang itu di sana gitu ya. Tapi bahasanya jangan kayak gitu juga. Supaya pemimpin ini bisa memusatkan perhatian pada hal yang lebih besar. Fokus pada pencapaian tujuan organisasi ya. Lalu nanti dapat mengembangkan keahlian bawahan sebagai alat pembelajaran dari kesalahan. Itu yang kita bahasnya tadi. Jadi sebagai sarana untuk belajar. Ketika kita mendelegasikan itu secara tidak langsung, kita ngajari secara tidak langsung. Ya. Karena sekali lagi kita tidak selamanya berada di posisi itu, bisa setiap saat diganti. Itu alasan perlunya pendelegasian. Delegasi itu apa? Delegasi itu utusan, ya kan? Utusan ya. Nah, terus kalau pendelegasian pengutusan. Istilah itu ya, nanti dicari di kamus. Pelimpahan bisa. Oke, ini prinsip dasarnya ada 3 ya untuk delegasi yang efektif. Yang pertama, prinsip skalar. Sebutannya seperti itu ya. Harus ada garis otoritas yang jelas dari tingkat atas sampai ke bawah. Tadi kita lihat ada struktur organisasi. Biasanya, tapi ini tergantung ya, bikinnya masing-masing. Kalau garisnya itu tebal, tidak putus-putus, biasanya ada tulisan keterangan di bawah, struktur organisasi itu di bawah kiri atau kanan, itu biasanya ada. Kalau garisnya lurus, itu tidak putus-putus ya, itu adalah garis komando, garis perintah. Kalau yang putus-putus, biasanya disebut garis koordinasi, makanya bisa menyilang. Bagian ini berkoordinasi dengan ini, karena kalau dia garisnya tidak putus, lurus, berarti bagian itu nanti bisa ngasih perintah. Nah, seperti itu. Jadi harus jelas garis otoritasnya, garis kewenangannya harus jelas, supaya tahu siapa yang ditugaskan untuk mengerjakan dan sekaligus yang bertanggung jawab. Nah, di dalam prinsip skala itu harus dihindari 3, ada gaps di situ, kemudian ada overlap sama split. Gap di situ adalah tugas tanpa penanggung jawab. Jangan sampai terjadi ada kegiatan, ada pekerjaan yang tidak ada yang bertanggung jawab. Itu namanya gap. Kemudian yang berikutnya adalah overlap. Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Ini bagian itu sebenarnya yang ngerjakan, tapi yang di sini juga ditugaskan yang sama. Ini mubazir. Ya, harusnya dia bisa mengerjakan yang lain, tapi mengerjakan sesuatu yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah split. Tugasnya sama, tapi pada satuan yang berbeda. Mirip itu dengan yang overlap. Ya. Lalu prinsip dasar yang kedua adalah kesatuan perintah. Sebutannya itu unity command. Ya, harus melapor. Bawahan melapornya kepada satu atasan aja, jangan 2, bingung. Ya, begitu juga dengan bawahan. Kalau bawahannya banyak, yang nugasin 1, itu masih enak. Tapi kalau yang diperintahkan itu 1, yang merintahnya 3, nah yang seperti itu, dia pasti akan ada bagian yang dia tinggalkan. Ya, kalau ada 2 saja yang ngasih perintah, salah satunya pasti akan terabaikan atau memang sengaja diabaikan. Apalagi kalau memang nggak suka sama yang ngasih perintah, yang satunya nggak mau dikerjain sama dia. Nah, itu berbahaya ya. Kemudian prinsip berikutnya adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab, pemenang, dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu keterbukaan. Jadi kalau ngasih wewenang, kasih tahu dia dapat apa.
Zaman sekarang kayak gitu. Ya, kalau belum tahu dapat apa, nggak mau. Nggak kayak dulu. Kalau kayak dulu tuh tugasin apa aja, kerjain dulu, urusannya belakangan nanti dapat apa. Sekarang mikir dulu. Ada tanya lagi nggak? Tanya lagi nggak nih? Enggak, ini habis ini tanda tanya apa bukan? Habis ini tanda tanya atau bukan? Mau ya? Allah. Yang perlu diperhatikan ketika mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab. Apa yang didelegasikan? Harus jelas, perlu dipastikan. Ya, kemudian kepada siapa diberi delegasi itu? Jangan sampai salah penugasan. Sesuatu yang sifatnya rahasia nggak boleh sembarangan didelegasikan. Ya. Kemudian transparansi dalam pendelegasian. Transparansi ini tadi terbuka, nanti dapat apa? Kalau istilahnya begini, Anda saya angkat jadi ini, pejabat misalnya, harus jelas jadi pejabatnya ini, jangan hanya ngerjakannya aja, kerjanya aja jangan. Apa yang dia dapat apa? Dapat tunjangan ini seperti itu, sehingga dia bisa berpikir, wah sepertinya saya tidak sanggup, misalnya gitu ya, boleh menolak. Ini maksudnya transparansi. Kemudian perlu diketahui juga harapan dari orang yang didelegasi. Kaitannya itu dengan transparansi itu. Apa sesuatu yang dia harapkan? Kalau dia menerima itu dia pengennya apa? Jarang ada orang yang, ya oke saya terima, saya tugasnya apa? Oke, saya laksanakan. Tanpa punya harapan tertentu terhadap wewenang yang didelegasikan. Jadi perlu tahu yang diinginkannya itu apa. Kemudian sampai mana batasannya kekuasaan dan kewenangan yang diberikan itu harus jelas. Jangan sampai nanti melewati batas dan melampaui batas. Harusnya dia nggak perlu sampai mencat-mencat orang, karena itu tugas pimpinan. Tiba-tiba dia mencat, nah, seperti itu bahaya ya. Atau misalnya mengeluarkan dana, misalnya dia harusnya itu level yang di atas atau level temannya mungkin yang sejawat, yang selevel ya, tapi bukan dia bidangnya gitu. Itu juga perlu jelas sebelum memberikan delegasi. Sama aja kayak kita ya, di rumah tuh sederhana aja. Kalau punya adik, punya ponakan, ngasih tugas tertentu, lihat dulu ya kemampuannya sampai di mana sebagainya ya. Lalu pengawasan yang wajar, jangan sampai pengawasannya sama sekali tidak ada atau bahkan terlalu ketat. Orang nggak mau. Setiap jam wajib lapor. Kalau wajib lapor pasti mau semua. Makan, jam makan. Suruh lapor, misalnya ya. Atau dipantau terus. Kalau ruangan ada CCTV, oke lah yang seperti itu ya. Tapi kalau sampai misalnya beberapa menit hilang dari ditanyain kemana tadi misalnya dan sebagainya, nah itu terlalu ya. Nah itu perlu diperhatikan. Tanda tanya nih. Belum juga. Ada yang boleh dan tidak boleh dalam pendelegasian. Yang tidak boleh, ini contohnya saja ya. Ada banyak lagi, tergantung dari organisasinya juga. Pertama adalah masalah personalia yang bersifat khusus. Itu tidak boleh. Lalu masalah rahasia, jangan didelegasikan. Boleh didelegasikan, tapi kepada orang yang kita yakin bisa dipercaya. Kemudian penentuan kebijakan itu jangan sampai didelegasikan kepada orang lain yang apalagi levelnya di bawah, ya, karena itu berbahaya bagi organisasi. Contohnya kalau di kampus yang harusnya ngambil keputusan itu adalah pimpinan, jangan sampai yang di bawahnya.
kita misalnya ingin bekerja sama dengan suatu lembaga tertentu, misalnya yang ngasih keputusan pimpinan, bukan yang di level bawah. Nah, itu nanti disebut melangkahi ya. Lalu krisis di dalam suatu organisasi itu jangan sampai didelegasikan kepada orang yang salah. Ini berhati-hati. Bahkan di sini sampai dikatakan tidak boleh. Yang boleh, proyek yang menyenangkan itu pasti mau yang menyenangkan ya. Nih kasih proyek, ini nilai duitnya segini, pasti mau, rebutan lah ya. Nah, itu boleh didelegasikan. Kemudian pekerjaan yang sifatnya terus menerus dan sama itu aja, itu nggak apa-apa delegasikan, supaya jangan di pimpinan semuanya, jangan level atas semua yang ngerjain. Karena apa? Karena itu sifatnya sama. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya khusus, ini berkaitan dengan keahlian dan kompetensi. Memang harus didelegasikan. Kalau pimpinan bisa semuanya, nggak usah bikin organisasi lah, ya kerjaannya sendiri. Tapi pusing sendiri juga nanti. Ya, hal-hal sifatnya khusus, misalnya kalau sebuah organisasi yang punya, katakanlah misalnya punya website. Nah, siapa yang menghandle ini? Orang khusus. Itu perlu didelegasikan. Boleh seperti itu. Kita lagi rame ya kasus kebocoran data. Sama siapa itu? Hackernya namanya Bejo ya. Bejo. Karena ada analisis bahwa itu sebenarnya orang dalam. Ada wartawan senior itu, beliaunya nulis, saya kok jadi ini ya, jadi curiga, jangan-jangan aslinya Jorka atau Bjorka itu adalah Bejo. Sebenarnya orang dalam juga. Tujuannya apa? Macam-macam. Kalau bicara sistem keamanan, tuh hal-hal yang sifatnya khusus, ada orang tertentu yang dikasih tugas, memang didelegasikan kewenangannya, ya. Kalau bisa nggak usah nyerang lah. Terus, kalau saya mendengar baca berita, nonton berita, ya, ini kok sepertinya dianggap remeh. Bahkan oleh pejabat-pejabatnya tidak ada data yang tersebar itu data yang sifatnya umum sudah katanya. Nantilah suatu saat kalau saya ingat ada bagaimana cara orang mendapatkan data itu kan dengan cara dihack ya, menjebol sistem, diambil datanya. Ada dengan cara yang nggak kayak gitu. Biasanya dipakai buat pinjol. Hati-hati itu. Nick, nomor HP, dua itu. Kan gampang banget sekarang orang. Yang saya bingung itu kalau di birokrasi kita itu ribetnya luar biasa. Fotokopi terus, contoh ya, kemana-mana fotokopi. Padahal data sudah terintegrasi. Kenapa harus bawa fotokopian segala? Dan itu diapain nanti fotokopiannya? Dikiloin, disimpan. Sebanyak itu disimpan buat apa? Contoh nih, kalau bayar pajak di Samsat, bawa fotokopi STNK, fotokopi pajaknya di fotokopi, KTP di fotokopi. Kalau yang 5 tahunan, fotokopi BPKB, ya. Padahal nomor rangka, nomor mesin ada di sistem mereka semua. Harusnya aslinya aja kasih. Logika saya, aslinya aja kasih. Kalau KTP, oke lah, asli misalnya ya, untuk membuktikan memang benar pemiliknya kan, oke lah. Tapi yang syarat yang lain nggak usah. STNK-nya dikasihkan asli juga kalau perpanjangan 1 tahun. Terus itu disempel, udah selesai. Nah, fotokopiannya buat apa? Untuk membuktikan yang asli sama yang enggak? Ya nggak usah, kan aslinya sudah dipegang. Kalau ini palsu ternyata langsung aja tangkap sita, selesai. Fotokopi berapa? Kan gitu ya, harus pakai map lagi, dan mapnya nggak kembali. Tapi mau ngomong apa ya terpaksa aja ngikut. Nah, yang kayak gitu ya. Nah, itu ada hal-hal khusus tuh. Kenapa larinya ke situ ya?
Nah, kemudian pekerjaan yang terlalu banyak, nah itu wajib didelegasikan, jangan dihantam semua sendiri, sakit sendiri. Kalau pekerjaan terlalu banyak, bagi. Nah, cuman bagi itu ada kompensasinya, jangan cuma bagi tugas saja, gitu ya. Itu kalau jadi level pimpinan harus bisa, karena manusia sifatnya tadi apa? Dinamis dan bersifat sosial. Dia punya kebutuhan yang senantiasa meningkat. Dia tuh harapannya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, dengan ditambahin kerjaan, mikirnya kan, wah saya dapat tambahan juga, gitu. Kalau jadi pimpinan, jangan hanya ngasih tugasnya aja, tapi pikirkan juga keringatnya, diganti. Kemudian pekerjaan rutin yang sudah biasa tuh mirip dengan yang terus-menerus tadi ya. Lalu manfaat setiap tugas yang didelegasikan itu harus dikasih tahu. Apa? Pokoknya kamu kerjakan aja lah. Itu bingung. Yang ngerjain ini antara semangat dengan tidak. Kalau sifatnya nanti manajemennya otoritatif, udah siap. Namamu siapa? Siap. Gitu ya. Ini bentuk-bentuk kekuasaan. Ada coercive power, ya, kekuasaan paksaan sebagai usaha agar bawahan menyelesaikan tugas dengan baik. Sifatnya paksaan, ya. Kalau paksaan ini yang struktural biasanya. Kemudian ada reward power. Ada kekuasaan berdasarkan imbalan. Misal, seseorang bisa mengerjakan sesuatu, katakanlah yang diproduksinya dalam satu hari, misalnya dalam satu bulan, misalnya dia bisa 50 produk yang dihasilkan dengan upah 1 juta misalnya. Kemudian dia dikasih imbalan tambahan. Jadi disuruh gimana caranya, bukan 50 tapi 75 produk kasih imbalan. Dia mau ngerjakan, itu kekuasaannya berdasarkan imbalan. Kemudian ada legitimate power, kekuasaan yang terlegitimasi tadi, diakui. Ya, kalau tidak diakui itu hasilnya. Pemimpin tidak punya wibawa, nggak dianggap pimpinannya. Karena apa? Kalau nggak dianggap itu berarti nggak legitimate, tidak diakui. Walaupun dia sah secara peraturan misalnya, tapi anak buahnya nggak ada yang menganggap dia sebagai pimpinan, gimana? Gitu ya. Nah, terus ada referent power. Nah, ini yang karisma tadi. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri seseorang yang dengan sebab itu orang ikut sama dia. Dia kasih tahu begini, ikut. Ya, tapi ada juga orang yang punya karisma awalnya tiba-tiba jadi hilang sama sekali, bahkan orang jadi nggak suka. Itu yang kemarin yang buat aku itu. Tahu ya? Awalnya dulu itu punya karisma di daerahnya. Nah, setelah terbongkar viral, yang rame ya, yang kemana-mana nggak pakai alas kaki itu, tahu nggak? Orangnya tahu nggak? Aduh, yang kemarin rame sama yang warna merah itu. Kemudian ada expert power, ya, kemampuan kekuasaan yang berdasarkan keahlian. Dia memang punya kemampuan atau keahlian. Expert itu ahli, ya. Jadi dia punya strategi dalam melaksanakan wewenang, tanggung jawab dan kekuasaannya. Kayaknya ini tanya deh, benar apa enggak? Dari mana yakin? Saya aja lupa yang bikin. Ngitung. Aduh.
Khawatir ditanya ya, berapa tanda tanya yang kecil, berapa tanda tanya yang besar. Itu pertanyaan iseng ya, tapi beneran saya nilai. Ada nggak? Ayo, ada? Lanjut. Materi terakhirnya, pengambilan keputusan. Bukan slide terakhir, slide-nya banyak masih. Materinya. Apa itu pengambilan keputusan? Sesuatu yang dilakukan oleh ketua dalam organisasi untuk mengambil ya tindakan atau pilihan untuk kebaikan bersama. Ketua organisasi di situ, kalau di sini dinyatakan adalah yang tertinggi di situ. Tapi dalam kenyataan pelaksanaan organisasi itu ada juga ketua di unitnya. Maksudnya apa? Pemimpin di unitnya, manajer di unit masing-masing. Itu juga akan mengambil keputusan. Tapi yang paling utama mengambil keputusan nanti adalah yang bagian top manajernya. Ya, tujuannya adalah untuk kebaikan. Ketika mengambil keputusan itu, pengambilan keputusan juga dimaknai sebagai proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien, lagi muncul efisien, sesuai dengan situasi untuk menemukan dan menyelesaikan masalah dalam organisasi. Jadi pengambilan keputusan itu adalah prosesnya yang disebutkan di sini. Dan mencari alternatif supaya bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Bisa juga diartikan sebagai tindakan pemilihan alternatif, sama aja ya, berkaitan dengan fungsi manajemen, mencakup pembuatan pilihan dan pemecahan masalah. Biasanya ngambil keputusan itu membuat pilihan dan menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya itu jangan kita artikan sebagai yang baru muncul. Masalah itu bisa jadi belum muncul, tapi kita sudah jaga-jaga. Tujuannya untuk antisipasi. Ya. Termasuk masalah juga sebenarnya adalah tujuan. Kita ingin mencapai tujuan, masalah itu. Masalahnya bagaimana cara mencapainya? Itu tujuan. Ya. Nah, supaya bisa sampai ke situ pasti perlu mengambil keputusan. Ketika tadi hujan-hujan, enak-enak di rumah, ya, jam 1 mau masuk, itu sudah ngambil keputusannya itu lama itu kayaknya. Berharapnya aku lebat lagi, misalnya. Sayanya sudah di sini. Kalau saya nggak mau jawab, Pak kita masuk apa enggak? Di tempat saya hujan Pak, nggak jawab saya. Paling saya jawabnya saya di kampus sudah. Nah, paling gitu. Adanya cuma 2 orang aja masuk. Kan lebih enak itu. Tinggal saya tanya namanya siapa Pak. Lainnya copet. Ya, tahapan utama dalam pengambilan keputusan menurut Herbert Simon ya. Di situ ada aktivitas intelijensia, intelligence. Ya. Ini mirip dengan yang 5 langkah di analisis manajemen modern kemarin. Ya, ini gambaran secara lebih ringkas lagi, yaitu penelusuran kondisi lingkungan. Ya, itu yang bagian pertama, identifikasi masalah dan studi literatur. Ya, jadi harus ada itu sebelum mengambil keputusan, harus kita pelajari dulu masalahnya ini apa, gitu ya.
Kemudian hal-hal yang terkait dengan itu dipelajari juga. Lalu aktivitas yang kedua nih, aktivitas desain. Maksudnya itu desain keputusannya itu seperti apa. Nah, itu melewati proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis. Ketemu nih inti permasalahannya apa, dikembangkan lagi, lebih luas lagi. Ya. Apalagi yang terkait dengan ini, supaya bisa langsung diselesaikan juga. Jangan sampai terjadi yang kita selesaikan ini hanya masalahnya saja, tapi akarnya tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan kan ketemu nih masalahnya. Sekarang yang menyebabkan masalah ini apa? Maksudnya dikembangkan. Nah, ketemu juga ternyata sebabnya adalah ini. Maka dianalisis gimana caranya menyelesaikan. Kalau bisa sekali ngambil keputusan, akar masalah selesai, masalah selesai. Ada juga yang masalah selesai, akarnya nggak selesai. Ada, dan itu akan muncul lagi nanti kalau seperti itu ya. Kemudian dianalisis. Nah, lalu masuk ke aktivitas memilih. Yang ini yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu ada muncul alternatif pemecah masalahnya. Lalu tinggal diputuskan atau direkomendasikan sebaiknya kita ngambil langkah ini. Nah, itu berdasarkan dari yang dua itu tadi. Ya. Lanjut ya. Nah, pengambilan keputusan kelompok. Ada yang berpendapat bahwa keputusan kelompok lebih disukai daripada keputusan individu. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Artinya kalau diputuskan bersama-sama itu nanti akan lebih bagus daripada diputuskan sendiri. Sebetulnya itu yang keputusan kelompok itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kekuatan itu nanti akan menjadi kekurangannya juga sebetulnya. Ya, contoh seperti itu. Kekuatan atau kelebihan dari keputusan kelompok, masukannya jadi lebih banyak. Ketika mau memutuskan sesuatu ada tanggapan, sehingga kita bisa lebih spesifik ngasih keputusan. Tapi dari banyaknya masukan, kemudian beragam pandangan, muncul banyak alternatif, waktunya jadi lebih lama. Kenapa? Dengerin banyak orang nih yang ngomong, soalnya pendapat gini, pendapat, lihat aja sidang DPR. Ya, ujung-ujungnya apa? Nggak jadi. Nah, oh yang interupsi dimatiin mic. Siapa yang kayak begitu? Ada ya? Ya. Nah, memang dari sisi kelebihannya bagus memang ya, akan lebih spesifik dan lebih bermutu tinggi hasil keputusannya. Anggota juga akan antusias mendukung. Kenapa? Karena itu diputuskan bersama-sama. Dia punya rasa apa ya? Semangat untuk melaksanakan keputusan itu. Tapi di sisi lain ada punya kelemahan, waktunya tadi, kemudian ada tekanan konformitas. Konformitas itu penyesuaian dari anggota, ya. Jadi perlu nyocokin sama kita nih posisinya ada di sini, misalnya kita harus menyesuaikan dengan ini dan sebagainya. Kalau kita sebut sekarang itu apa? Kearifan lokal, misalnya ya. Sebenarnya bukan suatu masalah itu, nggak apa-apa, ya. Tetapi itulah tantangannya, ya. Perlu penyesuaian. Dan boleh jadi tujuan organisasi itu agak sedikit lambat. Kenapa? Karena harus muter dulu bahasanya. Karena kita tidak boleh langsung lurus, misalnya itu melangkahi tradisi yang ada di daerah sini, misalnya gitu ya. Sehingga harus muter dulu lebih lama, nah, seperti itu. Kemudian kalau yang keputusan ini bukan keputusan individu ya, ini keputusan kelompok. Yang di sini kelompok. Ini kelompok maksudnya. Nah, nanti di dalam pengambil keputusan kelompok itu biasanya juga akan ada kemungkinan didominasi oleh seorang anggota saja. Mungkin karena dia punya kekuasaan, ya, yang dia bisa melakukan tekanan dan sebagainya, kayak gitu ya. Efektivitasnya jadi berkurang, kemudian tanggung jawab jadi tidak jelas.
Lanjut ya. Nah, ada tipe pengambilan keputusan, jenisnya ada dua, terprogram, tidak terprogram. Nah, keterangannya ya, kalau yang terprogram itu sudah sering terjadi, berulang, dan itu rutin. Biasanya seperti itu sudah ada prosedur cara penanganannya, menggunakan SOP, harus begini. Kalau terjadi begini, nanti akan begini, itu sudah ada, itu sudah umum. Itu namanya terprogram. Caranya gimana? Caranya dengan norma, aturan yang berlaku ya, prosedur kerja berdasarkan struktur organisasi. Ini harus kalau dari atas ini dilimpahkan ke sana yang ngurusin, ini ke sini, seterusnya. Gitu ya. Keputusannya itu bisa berjenjang. Ini tidak perlu di level top, tapi level middle aja. Silakan putuskan, misalnya kayak gitu. Kemudian yang tidak terprogram, yang sifatnya baru dan belum tersusun. Masalah-masalah baru, biasanya kalau di organisasi bisnis, persaingan usaha, lawan bisnis atau ya lawan sebutannya bukan partner kan kita sama ya. Atau saingan bisnis itu punya cara baru dalam mempromosikan produknya. Nah, kita belum punya cara menanganinya. Nah, ini yang dimaksud nanti tidak terprogram. Nah, itu perlu pengambilan keputusan ya. Itu perlu pakai pertimbangan dan perlu menggunakan intuisi. Apa intuisi? Ya, itu benar. Nah, itu di level top manager ya. Ini kita akan pelajari lagi nanti di kepemimpinan ya dan manajemen konflik. Gaya atau tipe pengambil keputusan, ada yang menghindar. Jadi gak peduli dia, ada informasi tentang masalah, cenderung menghindar, gak mau dia. Repot-repotin aja, biarin aja, misalnya kayak gitu ya. Tuh ada yang seperti itu, banyak. Ada yang ngomong sampai 2 minggu selesai, nggak selesai. Kemudian ada tipenya yang penyelesai, yang sukanya ada masalah segera selesaikan. Nah, seperti itu ya. Dia punya sifat reaktif. Kalau ada sesuatu langsung nih, apa yang terjadi dan seterusnya ya. Yang ketiga, nah ini pencari masalah, tapi bukan bikin masalah. Ya. Atau dia nyari peluang baru untuk dikejar. Ini yang pencari masalah. Gaya dalam pengambilan keputusan dia cari. Bahkan ditanyain, misalnya bawahan ditanyain, ada masalah apa di pekerjaan? Padahal nggak ada masalah apa, dia cuma tanya. Nah, baru nanti muncul gitu ya. Nah, dia sudah dengan segera nanti akan menyiapkan sesuatu, baik itu berupa keputusan atau apapun yang dia miliki dengan kewenangannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, tips dalam mengambil keputusan, harus paham dulu konteks masalahnya dengan jelas. Mengumpulkan data dan melakukan analisis, ini tahap-tahap akademis ya. Kemudian minta pendapat tentang satu masalah itu, jangan langsung diputuskan begitu saja tanpa ada masukan. Kemudian jangan terlalu emosional, emosionalnya boleh tapi jangan terlalu semangat sekali, jangan. Karena emosional itu perlu ya, apalagi pada kasus-kasus tertentu itu perlu. Kemudian membuat keputusan dengan fokus, jangan sampai terbagi, apalagi keputusan ini ngambang gak jelas. Antara masuk dengan enggak, masuk apa enggak. Ya nanti aja lah kita lihat. Misalnya gitu, kan nggak jelas. Kemudian jangan terburu-buru. Kembali tuh ke yang 5 di atas. Jangan sampai terburu-buru. Lakukan aja dulu langkah-langkah akademis itu, ya, analisis dan sebagainya. Supaya keputusannya betul-betul tepat. Ini yang memengaruhi keputusan. Banyak sekali yang lain daripada ini. Ada penilaian individu, ada pribadi,
seseorang yang mempengaruhi itu? Intuisi. Apa tadi intuisi? Intuisi itu bisikan, Pak. Kemudian pertimbangannya adalah rasionalitas, masuk akal atau tidak keputusannya, ya, itu mempengaruhi. Situasi dan kondisinya juga akan mempengaruhi. Sekarang dalam posisi hujan, misalnya, keputusan yang diambil tentu jangan sampai bikin kita hujan-hujanan, kayak gitu, ya. Lalu posisi dan kedudukan seseorang ketika mau ngambil keputusan, kebayang nggak? Wah, ini berbahaya nih. Irjen Sampo kan kemana-mana, bahkan ada yang menyebutkan pensiunan juga dari aparat itu yang menyebutkan yang terlibat itu ada yang sudah purnawirawan tapi masih aktif, udah langsung tahu orang, berarti sudah pensiun masih aktif, berarti di pemerintahan, menteri itu juga terlibat. Kalau sudah kaitannya seperti itu dengan posisi dan kedudukan seseorang, ini ngambil keputusannya harus hati-hati. Kemudian lihat juga masalahnya seperti apa, waktunya juga harus tepat ngambil keputusan. Kemudian ditinjau juga dari sisi praktikalnya dan struktural. Apa mau langsung saja diputuskan atau lewat struktural? Struktural itu pakai rapat dulu, unsur-unsur pimpinan diundang, pihak terkait diundang, kita dengarkan pendapatnya bersama-sama, lalu putuskan. Atau langsung praktis sekarang. Ini masalahnya, oke, saya putuskan begini langsung. Bisa juga yang mempengaruhi adalah berdasarkan pengalaman. Interpersonal, apa interpersonal? Interpersonal apa? Berdasarkan fakta, berdasarkan emosional. Kalau ngambil keputusan dalam posisi sedang marah, nah, dijamin tuh hasilnya tidak baik. Interpersonal apa? Nah, itu ya, benar. Ada tugas ya, off the record tugasnya. Off the record artinya kuliah ini kita tutup dulu, baru saya jelasin tugasnya. Nggak ada di dalam rekaman. Oke, saya tutup dulu ya, karena tidak ada pertanyaan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya di pertemuan yang keempat ini. Saya juga mohon maaf ya, tadi agak lambat masuk dan agak cepat ini. 1 menit lagi lewat 40, jadi pas keluarnya ya. Bertambah tugas lebih pas lagi. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan ya. Saya tutup dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.